Film ini mengisahkan petualangan hidup sepasang harimau yang dikaruniai anak bernama Sangga dan Kumal. Mereka hidup bersama layaknya harimau liar di sebuah belantara Asia Tenggara. Suatu hari, Sangga dan Kumal bergurau hingga tak disangka Sangga harus memanjat pohon yang lumayan tinggi untuk menghindari serangan rakun liar. Dia ketakutan dan datanglah Kumal, yang dengan beraninya melawan rakun itu hingga membuatnya kabur terbirit-birit. Ketika keadaan sudah aman, Sangga turun dari pohon dan kakinya terluka. Tiba-tiba saja terdengarlah suara manusia dari kejauhan. Tentu itu membuat mereka panik. Sekumpulan orang-orang itu ingin mengeksplorasi candi-candi purbakala, tepatnya di tempat yang kini ditinggali oleh keluarga harimau tersebut. Tak ingin anak-anaknya celaka, ibu harimau langsung membawa Sangga yang sedang terluka pergi bersembunyi lalu diikuti Kumal di belakangnya. Sedangkan ayah harimau melindungi mereka dari luar. Ketika Sangga dan Kumal lagi nenen, ayah harimau mencoba menghalangi manusia-manusia itu agar tak masuk ke wilayahnya. Ekspedisi itu dipimpin oleh Aidan McCrory. Di balik mereka yang mulai melangsungkan pekerjaannya, ibu harimau dan anak-anaknya masih bersembunyi saat mendengar langkah para manusia itu semakin mendekat. Hal tersebut membuat ibu Sangga dan Kumal membawa pergi Sangga, sedangkan Kumal ditinggal sendirian. Sebagian dari manusia itu mengejar ibu dan Sangga, dan sebagian yang lain melihat Kumal dan berniat menembaknya. Tetapi untung dia dapat diselamatkan oleh ayahnya yang kemudian mati ditembak oleh Aidan. Kumal tentu sangat ketakutan. Dia langsung bersembunyi di bawah tubuh ayahnya yang sudah mati, tapi akhirnya keberadaan dirinya diketahui juga oleh Aidan. Dia dibawa ke camp. Walaupun dia harimau, tapi karena tubuhnya yang masih kecil, Kumal belum bisa melawan Aidan. Aidan sendiri mencoba untuk bersahabat dengan Kumal, memberi dia minuman, tapi ternyata Kumal tak mau dan memilih untuk bermain dengan dirinya. Merasa jika Kumal yang sedikit demi sedikit luluh dengan dirinya, Aidan pun memberinya sebuah permen madu. Kumal dibawa oleh Aidan dan rombongan ekspedisinya ke pedesaan. Bisa kalian lihat kaum Janjuku, Aidan sangat menyayangi Kumal, selalu memberinya minum dan permen madu. Ketika sampai di sana, kepala suku desa itu sangat berterima kasih dengan Aidan karena berhasil membunuh harimau yang selama ini membuat resah warganya. Dan sebagai rasa terima kasih dari Aidan yang sudah mendapatkan bantuan untuk melakukan ekspedisinya, dia memberikan kulit harimau ayahnya Kumal. Tapi kepala suku malah lebih menginginkan harimau yang masih hidup. Ai kita kumaha cenah teh hariwang lah ki hayang da kumaha gobloknya. Saat terjadi kekeriuhan eta, tiba-tiba polisi datang dan menangkap Aidan karena sudah melakukan ekspedisi ilegal. Aidan dibawa ke kota meninggalkan Kumal sendirian di desa itu. Melihat Aidan pergi jauh dari Kumal, Kumal berusaha untuk mengejarnya tapi kesusahan karena tubuhnya yang terikat dengan kursi. Setelah Aidan pergi, salah satu polisi itu menghampiri kepala suku. Ternyata kepala suku sendirilah yang sudah melaporkan Aidan hingga kepala suku mendapatkan hadiah imbalan. Asia kampret sat. Ibunya yang mengetahui keberadaan Kumal mendatangi pemukiman warga dan berusaha menolongnya. Namun warga desa yang mengetahui kedatangan ibu harimau melempari kayu api ke arahnya. Api itu semakin membesar. Karena takut celaka, ibunya dan Sangga pun pergi dari situ. Kepala suku yang sangat tergila-gila kepada uang pun menjual Kumal kepada orang sirkus dengan harga yang tinggi. Dalam perjalanannya membawa Kumal, Kumal tak berhenti mengaum memanggil ibunya. Ibu harimau yang mendengar anaknya pun langsung berlari mengejar mobil itu dan berusaha untuk mengeluarkan Kumal dari dalam peti. Tapi digagalkan oleh sang sopir. Dan kini ibu dan Sangga hanya bisa melihat kepergian Kumal dengan sedih. Di lain tempat, Aidan dibebaskan oleh administrator bernama Normandin. Dia datang untuk menyanjung kehebatan berburu dan buku-buku karya Aidan, lalu menawari Aidan untuk memberinya beberapa patung temuannya dan dirinya akan mendapatkan kebebasan. Tak ingin berlama-lama di penjara, Aidan pun menyetujui hal itu.
Normandin juga meminta tolong kepada Aidan untuk berburu, dan di tengah beburuannya ternyata yang terjerat di perangkapnya mereka adalah Sangga. Tapi dengan sekuat tenaga, Sangga bisa meloloskan diri. Tapi sial, setelah Sangga bebas, justru ibunya yang terkena perangkap. Dia terjatuh di lubang yang cukup dalam. Karena mengkhawatirkan ibunya, Sangga juga terpeleset dan jatuh. Di balik itu, selain meminta Aidan untuk berburu, dia juga ingin bekerja sama dalam pembuatan jalan raya sebagai akses mudah untuk menuju kuil-kuil bersejarah di tempat itu, serta akses tercepat menuju Paris. Keesokan hari, pangeran datang bersama dengan istrinya. Dia datang untuk menerima harimau buruan Aidan. Mereka bersama-sama menuju tempat perangkap menggunakan gajah sebagai kendaraan. Perangkap itu sengaja dibuka dan orang-orang membuat keributan sehingga harimau itu masuk ke jebakan mereka selanjutnya. Ibu harimau menyembunyikan Sangga terlebih dahulu, lalu kemudian pergi lagi untuk menyerang manusia-manusia itu. Mereka berhasil menembak ibu harimau, tapi hanya di bagian telinga. Dan itu tak bisa membunuh ibu harimau. Normandi yang tak ingin melihat pangeran kelelahan, menyuruhnya untuk pulang dan menyerahkan semuanya kepada dia dan Aidan. Tanpa sadar, anaknya Raoul menghilang yang ternyata sedang mendekati tempat persembunyian Sangga. Tanpa ragu, dia membawa pulang Sangga, mengajaknya bermain dan tidur di ranjang bersama. Hidupnya nyaman berbeda dengan Kumal yang setiap hari hanya mendapatkan penyiksaan di tempat sirkus. Kita kembali lagi pada Sangga dan Raoul. Tuan Normandi sedang menjamu Aidan makan malam, dan tanpa sepengetahuannya, Sangga masuk ke rumah itu padahal dirinya kini sedang berburu kulit harimau. Tak ingin Sangga jadi korban, Raoul yang sudah menyayanginya berusaha untuk menyembunyikan Sangga dari ayahnya itu. Tapi karena ulah anjing Raoul yang mengagetkan Sangga, membuat dirinya dan Sangga yang sedang bersembunyi akhirnya ketahuan. Esok harinya, sesuai permintaan dari Tuan Normandi yang menginginkan kulit harimau, Aidan ternyata datang ke tempat sirkus. Saat Aidan datang, Kumal langsung mengenalinya. Niat ingin meminta Aidan membebaskannya, tapi ternyata tidak. Aidan pikir aman berada di tempat sirkus itu daripada di hutan yang nantinya Kumal akan menjadi incaran binatang buas lain. Tak lama setelah Aidan memberi permen madu kesukaan Kumal, pemilik sirkus itu datang. Tanpa basa-basi, Aidan langsung memberitahu jika dirinya ke situ ingin membeli kulit harimau. Awalnya sebelum membeli kulit harimau itu dari mereka, Aidan ingin melihat tapi si pemilik sirkus menolak. Ya karena yang akan mereka kuliti adalah harimau dewasa tua yang kandangnya tepat di samping Kumal berada. Kekacauan terjadi lagi di rumah Tuan Normandi. Maket yang dibuat oleh Tuan Normandi hancur karena ulah Sangga dan anjingnya. Bukan hanya itu, seluruh perabotan di rumahnya juga berantakan karena harimau dan anjing itu kejar-kejaran. Karena geram diganggu terus oleh anjing itu, tanpa ragu Sangga yang notabene adalah hewan buas, menerkam anjingnya hingga tewas. Ibu Raoul pun terkejut melihat hal itu dan memaksa para pelayannya untuk mengeluarkan Sangga dari rumah. Sangga dibawa ke rumah pangeran. Bukan hanya harimau ternyata hewan yang dijadikan buruan dan koleksi oleh pangeran, tapi ada buaya, citah, dan mungkin ada yang lain lagi. Beberapa bulan kemudian, Kumal yang tumbuh di area sirkus itu kini sedang dipaksa untuk melompati cincin api, tapi dia menolak. Setelah mendapatkan paksaan dan juga kekerasan, dia pun menuruti perintah mereka. Di hari itu juga pemilik sirkus mendapat kabar jika pangeran akan mengadakan pertandingan hewan buas dengan hadiah yang besar. Mereka pun setuju untuk mengikutinya dan akan menggunakan Kumal sebagai andalan mereka. Pertandingan itu ternyata pangeran adakan untuk mendapatkan dukungan lebih dari rakyat atas ketidaksetujuannya tentang pembuatan jalan raya itu. Dan di sana Sangga pun dilatih menjadi seekor harimau petarung dan dipakaikan kalung berlian oleh pangeran. Untuk melihat binatang buas andalan yang akan mengikuti pertarungan yang diadakannya, pangeran menemui Sangga dan dengan berani meminta kepada penjaga untuk meninggalkannya berdua saja dengan Sangga. Hari pertandingan pun tiba.
Semua warga hadir termasuk Tua Normandy dan keluarganya. Di sisi lain, Aidan mengetahui ternyata lawan Sangga adalah Kumal. Dia nampak sangat lesu. Tiba-tiba saja pemilik sirkus datang dan menyuruh Aidan untuk menjauh dari harimaunya. Aidan yang tak ingin Kumal terluka dalam pertandingan itu berniat untuk membeli Kumal seharga dengan hadiah yang ditawarkan oleh pangeran. Tapi para orang sirkus itu tidak mau. Singkat cerita Cuk, Sangga pun dilepas di arena pertandingan besar yang dikelilingi oleh para penonton. Raul yang melihat Sangga ada di arena pertandingan mulai panik karena takut harimau yang disayangnya itu akan terluka. Sedangkan Kumal masuk ke arena pertandingan dengan rasa takut. Saat Kumal masuk, Sangga pun langsung menyerangnya sedangkan Kumal hanya bisa menangkis lalu jatuh. Seketika itu juga Sangga langsung menyerangnya lagi. Tetapi saat dia melihat mata Kumal, dia teringat mata saudaranya. Begitupun dengan Kumal. Mereka mengingat jika mereka adalah saudara yang pernah bermain dan hidup bersama. Lalu perkelahian itu pun berubah menjadi sebuah pertemuan antar dua saudara yang telah berpisah sejak kecil. Mereka berdua akhirnya bermain, bukan berkelahi. Penonton menyukai ulah mereka, tetapi pelatih sirkus tidak. Pelatih sirkus itu tak sungkan menusuk-nusuk tubuh Kumal untuk memancingnya berkelahi lagi. Sangga yang melihat saudaranya kesakitan marah dan menggigit tangan pelatih. Melihat hal itu, mereka berniat menembak Sangga namun digagalkan oleh Kumal. Sangga dan Kumal yang melihat pintu terbuka, lalu mereka pun langsung keluar melewati penonton dan membuat takut para penonton. Mereka kabur ke hutan tempat tinggal mereka, hidup bersama lagi dan bermain lagi. Terkadang mereka mendekati manusia bukan untuk menerkam tapi untuk menjahili saja. Tapi kegembiraan mereka tak berlangsung lama. Mereka terusik kembali saat Aidan berusaha membunuh mereka karena terlalu meresahkan kedamaian desa dan kota. Para tentara pun disiapkan oleh Tua Normandy untuk mengawasi daerah dekat kuil. Aidan terlebih dahulu bertemu dengan Tua Normandy di rumah kepala suku, lalu berjumpa dengan Raul. Raul sangat yakin jika Sangga tidak akan pernah memakan manusia. Tapi Aidan tak sependapat. Raul tidak setuju jika Aidan berencana ingin membunuh dua harimau malang itu karena dia sangat menyayangi Sangga dan sebenarnya Aidan juga sangat menyayangi Kumal. Tetapi dia tak bisa membiarkan dua harimau itu hidup dan terus membuat semua manusia di tempat itu selalu merasa ketakutan. Aidan dan tentara yang lain mulai menjalankan tugas untuk membunuh dua harimau itu. Kumal dan Sangga yang mengetahui tempat tinggalnya dibakar berusaha menyelamatkan diri. Tapi tak ada tempat untuk kabur. Sangga yang sedang bingung melihat Kumal naik ke atas batu dan dia melompat melewati api-api. Sangga mengaum memanggil Kumal dan Kumal membalas auman dari Sangga. Dia terlalu takut untuk melakukan hal tersebut. Tapi karena keinginan dirinya yang ingin selamat dan ingin terus hidup bersama, akhirnya berhasil melompati api itu. Di tempat lain, Aidan memperhatikan kegiatan dua harimau tersebut. Dia terpana melihat kekompakan mereka, karena seekor harimau dapat mengajarkan saudaranya untuk melompati api. Sedangkan Raul pergi mencari Sangga di hutan. Mendengar seseorang memanggil namanya, Sangga mendekati suara itu. Raul memberitahu Sangga agar dia tidak kembali ke pemukiman desa dan menyuruhnya untuk tetaplah tinggal di hutan. Tanpa ada rasa takut kepada hewan buas itu, Raul langsung melepas kalung yang ada di leher Sangga. Kemudian di balik pepohonan, Aidan yang berniat menembak Sangga, tiba-tiba di sampingnya berdiri Kumal. Aidan pun langsung menjatuhkan pistolnya ke tanah. Kumal mendekati dia, mencari permen madu yang biasa diberi oleh Aidan di kantongnya. Aidan yang melihat hal itu pun tertawa dan berkata, "Hampura enggeus beak euy isukannya," sambil memperlihatkan tempat permen itu yang kosong. Setelah berdiskusi dengan Raul, Aidan pun membiarkan Kumal dan Sangga hidup di hutan. Kumal dan Sangga bertemu dengan seekor harimau lain yang tak lain adalah ibu mereka sendiri. Karena rasa rindu yang tak tertahankan lagi,
ibunya langsung memeluk mereka berdua. Dan di akhir cerita, keluarga kecil itu pun bisa hidup bersama, bahagia, damai, menikmati keindahan alam wilayahnya. Lalu film pun berakhir. Melihat setiap adegan di film ini tuh aing teh cerik wae, sumpah. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari cuk dari film ini, di antaranya ikatan persaudaraan, kasih sayang yang ternyata binatang pun juga punya, dan sikap saling melindungi. Ada lagi satu pesan terselip dari pembuatan film ini, yakni seruan untuk hentikan pemburuan hewan liar. Paham, understand, ngerti, siap bagong? Oke, sampai di sini aja cuk. Meet again with me di film-film selanjutnya.